Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, yang tentu insya Allah dirahmati oleh Allah, bahwasanya pada kesempatan kali ini kita masih sehat walafiat, baik lahir maupun batin. Ya, kita coba dari untuk dalam judul memahami Islam normatif dan historisitas pada mata kuliah Islam dan budaya lokal. Baik, langsung saja kaitannya dengan pengertian muslim dan muslimat. Muslim dari bahasa Arab yang artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan hanya menyembah dengan meminta pertolongan kepadanya terhadap segala yang ada di langit dan di bumi. Kemudian kata muslim disebut juga muslim dan muslimah. Berikutnya perlu diketahui, memahami Islam secara normatif dan historisitas. Nah, kalau berbicara tentang historis, pasti kita akan membahas masa yang lampau atau masalah yang sudah terlewatkan. Namun di sini tentu berbeda karena di sini kaitannya dengan Islam dan budaya lokal, yang mana kaitannya materinya membahas tentang historisitas, normativitas pada masa lalu ya. Kemudian di sini ada dua pendekatan, yaitu normativitas dan historisitas, doktrinal dan teologis dalam Islam. Nah, kemudian perlu dipahami bahwa Islam normatif itu merupakan ajaran wahyu yang dibangun dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Sedangkan historisitas adalah sejarah dogmatika atau peninjauan dari sisi sejarah. Nah, dalam sejarah dogmatika perlu diketahui di situ ada pemaknaan ya, pemahaman Islam yang didoktrin ya, dari peninjauan dari sisi sejarahnya, sehingga Islam yang rahmatan lil alamin, rahmat semesta alam itu terwujudkan. Kemudian Islam historisitas, yang mana Islam sendiri itu yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia. Yang dimaksud dengan historisitas di situ adalah manusia sebagai subjeknya ya. Berarti kalau ada subjek berarti ada objek ya. Namun di sini subjeknya adalah manusia yang di dunia melengkapi dengan budaya yang mana Islam dianut dan dipraktekkan kaum muslimin di seluruh penjuru dunia dari masa Rasulullah SAW hingga saat ini. Jadi dalam pandangan historisitas di sini adalah suatu produk atau sejarah ya, yang tentu dalam yang terus dalam dogmanya, doktrinalitasnya dipahami ya dan diyakini, kemudian dipraktekkan baik kaum muslimin dan muslimah di seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian juga dipraktekkan pada masa Rasulullah hingga saat ini. Sebagai contoh, pada zaman dulu itu pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memindahkan Ka'bah, untuk mendirikan Ka'bah ya, di Mekah, sehingga sampai sekarang menjadi ritual
di dunia. Nah, setiap tanggal 9, 10, 11 Dzulhijjah ya, dimana situ masyarakat di seluruh penjuru dunia melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian berikutnya, Islam singularitas adalah suatu masa di mana kecerdasan buatan itu berkembang jauh sehingga melampaui kecerdasan manusia dan mengubah peradaban umat manusia. Jadi tadi membahas tentang historisitas, itu adalah masa di mana para Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ya. Kemudian Islam singularitas ini ada sedikit kemajuan, yang mana kecerdasan manusia itu berkembang melampaui kecerdasan manusia itu sendiri. Nah, kecerdasan yang seperti apa yang bisa melampaui kecerdasan manusia itu? Maka kecerdasan buatan atau kecerdasan ditambahkan oleh manusia dalam suatu sistem teknologi. Nah, ini yang sering berkembang. Banyak teknologi sekarang ini ya yang berkembang ya, melebihi kecerdasan manusia, seperti halnya adanya robot ya, kemudian teknologi-teknologi yang lainnya yang mungkin dari kecerdasan manusia ini tidak bisa melampaui ya dari kecerdasan buatan itu. Nah, kemudian lagi menurut Reich dan Knight pada tahun 1991, kecerdasan buatan adalah suatu studi di mana mengenai bagaimana membuat komputer. Nah, ini lagi-lagi ya yang kecerdasan buatan ya. Jadi kecerdasan manusia itu masih kalah dengan kecerdasan buatan seperti komputer ya yang Anda gunakan sekarang ini ya, yang bisa melampaui kecerdasan manusia, atau bahkan bisa dikatakan lebih baik daripada manusia. Ya, saya contohkan tadi adanya robot yang menyerupai manusia. Berikutnya, Islam historisitas menurut M. Amin Abdullah atau guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah bagaimana dogma itu muncul. Historisitas merupakan sisi lain dari normativitas. Dalam pandangan M. Amin Abdullah di sini ya, kita juga melihat dari sisi kesejarahannya pemikiran keagamaan. Dogmatika atau doktrinalitas merupakan keyakinan ya, sedangkan aspek sejarahnya adalah suatu proses pemikiran. Jadi boleh dikatakan agama atau Islam itu ya merupakan dogma atau doktrin yang disitu ada keyakinan ya, juga membahas tentang sejarahan ya, suatu proses pemikiran manusia yang menghasilkan keyakinan seperti itu. Nah, dimana pada masa historisitas tadi yang saya kemukakan ya, di situ produk sejarah ini mengalami masa atau kendala ya, seperti itu. Nah, di sana itu banyak sekali ya kaitannya dengan historisitas, sejarah, pemahaman sejarah atau masa-masa lampau. Kemudian juga dibuktikan dalam QS Al-Isra ayat 89, ayat 85, Alif Lam Mim, yang artinya di situ QS Al-Isra 85, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit saja.